Suaranya masih tidak ada, teman-teman? Oke. Oke, berarti kita mulai ya, kita mulai. Barusan saya kemukakan, saya ulangi lagi bahwa eh, kita tidak pernah tahu soal mana yang akan keluar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan selama ujian, tetapi apapun nanti soalnya yang keluar, Anda harus siap, ya, harus siap. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal kemudian kita hubungkan dengan soal-soal tahun kemarin, ya, soal-soal yang kemarin. Dan jika Anda menganggap bahwa P3K memang tidak berbeda, sangat berbeda dengan SKB. Di SKB itu untuk CPNS, itu biasanya dari umum, kesehatan umum sampai dengan khas keperawatan. Tapi karena ini adalah jabatan fungsional itu langsung berhubungan dengan uh, masyarakat atau customer atau pasien, maka tentunya tindakan-tindakannya itu terkait dengan bagaimana Anda melaksanakan tugas, bagaimana kompetensi Anda sebagai perawat. Itu yang paling penting. Kita ketahui bersama bahwa kompetensi teknis ini merupakan kompetensi yang menjadi dasar dalam penentuan afirmasi. Ya, penentuan afirmasi. Bagi teman-teman yang ada di kepulauan terpencil atau daerah terpencil, itu mendapatkan 30% atau 158 tambahan, ya. Kemudian teman-teman yang sudah 35 usianya 35 tahun itu mendapatkan 25% atau 113, dan teman-teman yang sudah bekerja dan sekarang gitu ya, sekarang sedang bekerja di tempat teman-teman sebagai non ASN itu mendapatkan 15%. Dan bagi teman-teman yang lainnya itu akan mendapatkan 5%. Yang pentingnya apa? Dari kesemua itu mengacu kepada mengacu kepada kompetensi teknis. Contoh misalkan teknis itu kan 450 paling banyak tuh. Kalau Anda menjadi CPN, menjadi non ASN dan usia Anda belum 35 tahun, maka Anda mendapat 68. 68 itu artinya berapa soal? 68, 70 aja lah. 70 itu artinya Anda mendapatkan 14 ya, 14 soal. Karena satu soal dihargainya 5 poin, berarti kan 14. Jadi Anda mendapatkan bonus 14. Sementara di tenis itu tidak ada istilah passing grade. Jadi kalau Anda misalnya ada 3 orang, nah nilainya sama, maka yang digunakan adalah kompetensi teknisnya. Misalkan yang satu 350, yang satu 345, 340, maka kalau sama nilainya, yang diutamakan adalah 350 itu yang menang, ya, yang menang. Bukan dari kompetensi manajerial atau juga sosial kultural serta wawancara. Tapi kalau masih sama, maka mengacu manajerial. Masih sama, mengacu kepada sosiokultural sama wawancara. Jadi, tapi tetap kemungkinan itu ada, tapi sangat tipis. Yang saya inginkan adalah teman-teman itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi di kompetensi teknis ini. Adapun teman-teman yang dari swasta, karena dari swasta boleh melakukan atau pendaftaran ya, kalau dilihat pendaftaran boleh dari swasta. Yang swasta kan tidak memiliki nilai tambah, ya, tidak mendapatkan nilai tambah. Tapi kalau misalkan dianya pintar, dia sudah bekerja lebih dari 2 tahun di pelayanan yang serupa dengan yang dilamar, maka kemungkinan yang sudah lama bekerja itu bisa tergeser, ya, bisa tergeser. Kenapa? Karena ya katakanlah 35 tahun hanya dapat 103, 113, kalau dia nilainya 440, sementara yang ininya yang
sudah bekerja dan usianya 35 tahun hanya dapat nilai kompetensi manajerial hanya 200 sama 113 itu hanya 313. Artinya otomatis kesalib. Jadi bukan berarti yang mendapatkan afirmasi itu tenang, bukan seperti itu, karena Anda mendapatkan walaupun Anda mendapat 68%, 68 poin, 101 atau bahkan 158, itu belum aman, gitu ya. Maka saya ingin teman-teman sungguh-sungguh dalam kemarin sudah ada beberapa pertemuan, ini mungkin yang kelima ya, yang kelima kita membahas soal yang kelima. Jadi nanti yang keempat itu sudah saya share di materi umum. Kalau bagi teman-teman yang sudah gabung sebelumnya, coba lihat saja linknya ada di sana. Nanti ini pun akan saya share di materi umum dan grup. Ya, di grup. Nanti cek aja di materi umum. Dan tidak di-open, tidak dibuka kepada umum, tidak dibuka kepada orang-orang yang tidak gabung dengan kita. Itu ya. Nah, kita masuk kepada soal. Pada soal, saya ingatkan kembali bahwa tidak ada jaminan soal ini akan keluar, tapi ada jaminan soal itu bisa keluar dalam bentuk yang lain. Karena EKG tahun kemarin itu sudah pernah keluar juga, tapi memang tidak menunjukkan tentang bagian yang mana, tapi yang lainnya. Oke, kita tidak membahas dulu ke soal. Saya ingatkan, tolong silakan dicatat untuk tahun kemarin, silakan dicatat bahwa apa yang keluar dari EKG tahun kemarin itu muncul tentang elektroda. Ini Bu tolong jelaskan kenapa nakes plus SR tidak ada PG. Gini loh Bu, walaupun ada PG atau tidak ada PG, sebenarnya kan nggak pengaruh itu sebenarnya. Nggak pengaruh. Kalau ada PG tahun sebelumnya itu 225, artinya 50% benar. Ya, 50% benar. Ya, kalau artinya pemerintah nggak mau pusing sebenarnya. Pemerintah tuh nggak mau pusing. Walau berapapun nilai yang masuk, supaya tidak terjadi ujian ulang, itu aja Bu, gampangnya. Ya. Tapi kan tetap aja itu diambilnya itu yang terbaik. Walaupun tidak ada PG, tapi kan diambilnya yang terbaik. Ya, bukan berarti tidak ada PG di kompetensi teknis kita santai-santai, nggak gitu juga. Karena ini saingan. Ada PG atau tidak ada PG, harus menjadi yang terbaik. Karena tidak ada istilah nanti kalau formasi 2 maka diambil 6. Itu nggak ada istilah seperti itu. Jadi diambil ujiannya sekali. Pemerintah ingin sekali ujian langsung dapat. Tidak usah ada formasi yang kosong. Tujuannya cuma itu saja. Tujuannya hanya itu saja. Jadi kalau pada saat teman-teman mengapa PG yang tidak ada, nggak usah dibikin pusing. PG ada PG atau tidak ada, teman-teman harus nilainya tinggi. Itu saja yang menjadi pegangan teman-teman. Jadi tidak usah, oh kenapa sih nggak ada PG? Oh berarti kita santai. Nggak gitu juga kali. Bagaimana kita santai nanti kalau berhubungan dengan orang yang baru duduk saja, dia sudah dapat 158. Orang yang baru duduk aja dia sudah dapat 113. Nah, bagi teman-teman yang baru datang, yang baru ikut pernah bekerja, misalnya dari Blood ya, mereka dari Blood ingin jadi P3K, dia ujian, tapi tentunya kalau di Blood kan sampai saat ini saya belum mendengar bahwa yang Blood itu ada formasi, belum ada. Mungkin saya tidak tahu dalam beberapa hari ke depan seperti apa, mungkin ada perubahan dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi sampai hari ini yang saya pahami, yang Blood itu belum ada formasi. Disclaimer dulu ya, bahwa sampai saat ini persepsi pribadi. Artinya teman-teman yang dari Blood itu bisa masuk ke rumah sakit yang ada formasinya, tapi dia tidak akan dapat afirmasi, walaupun dia sudah bekerja di rumah sakit yang ada Blood-nya. Jadi afirmasi itu didapatkan selama teman-teman bekerja di tempat ini, tempat asal. Kan? Pindah ya nggak ada. Terus bagaimana yang puskesmas? Kan puskesmas
ada dalam satu dalam satu kabupaten gitu kan. Saya kerja di puskesmas A, kemudian pindah lama ke puskesmas B. Nah, itu saya belum bisa jawab. Kemarin ada pertanyaan gitu. Kita tunggu penjelasannya resminya. Saya belum punya jawaban untuk itu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa tidak ada passing grade, ada passing grade atau tidak ada passing grade, bagi saya tidak ada urusan. Yang pasti kita harus menjadi yang terbaik. Karena hanya yang terbaik yang akan diambil. Nah, titik aja sampai di sana. Itu kan untuk kecuali Anda jadi yang terbaik, Anda jadi yang terbaik, tapi manajerialnya sama sosiokulturalnya nggak nyampe. Sama wawancara ya sama aja. Jadi semuanya jadi yang terbaik lewati PG. Sebenarnya kan lebih mudah, lebih dipermudah, dibikin mudah. Takut-takut nanti nggak nyampe 220, maka dikurangi. Masa sih yang sudah di pulau luar di luar pulau atau daerah terpencil dapat 225 itu nggak nyampe. Tapi berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dalam teori mungkin bisa saja terjadi, tapi Anda yang diuntungkan sebenarnya tidak adanya passing grade untuk kompetensi teknis, tapi bukan berarti satu sisi diuntungkan, tapi sisi lain bahwa tetap ada passing grade atau tidak, ujian harus jadi yang terbaik. Mudah-mudahan paham teman-teman. Oke, kita lanjutkan nih. Tadi kemana kita? Oh, EKG. EKG tahun kemarin yang keluar, kita bahas satu persatu. Ya, tahun kemarin yang keluar warna elektroda, warna elektroda. Ya, itu harus Anda pahami. Kemudian warna elektroda, kemudian Anda harus bisa membedakan ada yang shockable, shockable itu gelombang-gelombang yang bisa di shock, misalnya VT, misalkan VT ya, ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi. Kemudian unshockable itu juga ada, unshockable, misalnya apa? PA ya, PEA, PEA, ya, PEA. Misalnya seperti itu juga ada, itu digadar munculnya. Kemudian juga keluar pemasangan, di mana pemasangannya, tempat-tempatnya, terutama tempatnya. Kemudian juga pernah keluar itu posisi infak. Nah, seperti ini soal ini posisi infak pernah keluar juga, ya. Posisi infak, ini infak gitu kan. Nah, ini pun keluar. Jadi termasuk kalau pemasangan termasuk juga dengan standar prosedur operasionalnya, ya, standar prosedur operasionalnya sudah muncul. Oh ya, teman-teman yang perlu standar prosedur untuk injeksi itu sudah bisa dicek di website ya, di ebook gratis, itu silahkan cek, bisa teman-teman download ya. Kemudian balik lagi ke ini. Nah, ini yang minimal 5 ini yang harus teman-teman kuasai, termasuk juga teorinya misalnya teori S anode mengeluarkan bisa mengeluarkan berapa denyut misalnya. Kemudian pacemaker-nya di mana, itu juga bisa saja terjadi keluar. Jadi hal-hal yang krusial ini, yang ada 6 ini, teman-teman, sistem konduksi, teori itu sistem konduksi, silahkan dikuasai. Termasuk warna elektroda, kemudian gelombang-gelombang yang bisa di shock dan tidak bisa di shock, kemudian pemasangan tempatnya di mana, posisi infak, teori S anode atau sistem konduksi, itu juga merupakan bagian yang harus teman-teman kuasai. Kalau kita mengacu kepada soal, kita perhatikan di sini ada ST elevasi, berarti ini adalah STEMI.
STEMI tandanya berarti nyerinya lebih dari 20 menit menetap, tidak hilang dengan istirahat. Tentunya Anda harus membaca lagi SKA atau sindrom coronary acute. Nah, itu harus dibaca lagi tanda-tandanya. Nah, itu termasuk kalau itu kan penyakit, itu harus dibaca. Saya ingatkan teman-teman harus membaca 10 penyakit terbanyak dan 10 tindakan yang selalu sering atau sering dilakukan oleh perawat. Itu wajib dikuasai. Karena soalnya nggak akan jauh dari itu. Soalnya kadang-kadang lucu, menurut saya lucu. Contoh misalnya, pada pasien yang koma, maka pemasangan NGT itu posisinya apa? Itu kan lucu menurut saya. Kalau di UKOM nggak akan ada itu. Kalau di UKOM nggak akan ada seperti itu. Itu kognitif 1. Jadi misalnya ekstensi misalnya. Itu contohnya seperti itu. Termasuk juga bisa jadi nanti mungkin pemasangan yang bipolar, unipolar, bipolar, polar juga unipolar. Unipolar, bukan unisara ya. Unipolar. Itu juga bisa saja itu. Kemudian segitiga Eindhoven bisa jadi terjadi. Segitiga Eindhoven. Ini orang Walanda. Saya pikir saya salah nulis. Coba cek lagi ya, saya salah nulis kayaknya. Segitiga Eindhoven saya lupa nulisnya seperti apa. Ini orang Belanda kelahiran Semarang, mendapatkan Nobel karena dia bisa membaca EKG ya pada awal-awal kedokteran. Orang Belanda itu lahir di Semarang. Jangan aneh lah, wong zaman dulu orang-orang Semarang itu kan kita dijajah oleh Belanda. Walaupun kan sebenarnya Indonesia dijajah itu, kalau kita bahas TWK, Indonesia dijajah itu kan nggak pernah Indonesia dijajah sebenarnya. Kalau Indonesia berdiri tahun 45, jajahnya kapan? Itulah pembahasan dulu itu. Dilihat dari rekaman EKG, berarti ini di mana? Interior, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, P5, P6 itu VL itu menunjukkan di lateral, P5, P6 lateral. Nah, mohon dikontrol karena nanti suara Anda ada di rekaman. Jadi kalau Anda di mana tuh ST elevasi interior itu di lead 2, 3 dan AVF. Ya, itu yang jawabannya. Jawabannya adalah D. Tapi saya tidak ingin Anda hanya bisa menjawab apa yang ada di soal, tapi tolong dikembangkan. Contoh pengembangannya, dikatakan ST elevasi apabila berapa kotak kecil dari garis isoelektrik. Nah, berapa misalnya? Kemarin berapa dikatakan Q patologis bila bagaimana? Bila kedalaman gelombang Q, gelombang Q itu lebih dari sepertiga gelombang R, ya. Itu patokannya seperti itu. Nah, ST elevasi artinya apa? Sudah iskemika atau iskemia atau sudah hampir infark, benar-benar infark. Itu juga Anda kuasai. Perubahan dari mulai normal, kemudian naik jadi elevasi, kemudian depresi, kemudian Q-nya turun, dan T inverted, itu juga merupakan bagian yang harus Anda kuasai. Nantilah saya coba buat catatannya. Mudah-mudahan ingat. Mudah-mudahan ingat. Kadang-kadang saya catat lah. Saya buatkan catatannya. EKG ya, EKG penting. EKG penting. Nah, sudah saya catat. Insya Allah saya buatkan. Mudah-mudahan semuanya aman. Ya. Oke, itu jadi jawabannya nomor 36 adalah D. Kemudian kita masuk 37. Ini bisa jadi kita hanya membahas 2 soal atau beberapa soal. Nah, di
37 di ujian ini yang selalu keluar BHD ya, bantuan hidup dasar. Ini selalu keluar betul, kalau Anda disuruh jawab pasti jawabannya D. Saya nggak akan nanya. Tapi apa yang harus Anda cari lagi? Yang pertama adalah urutan dalam BHD. Ya, bantuan hidup dasar. Dari mulai Anda ada pasien semaput, hilang kesadaran, cek respon dari mulai cek respon sampai dengan kalau ada code blue atau minta pertolongan, sampai dengan CAB-nya itu harus sudah Anda jalankan. Ya, kapan, di mana letak memegang nadi karotis selamanya dan lain sebagainya, itu menjadi harapan yang harus Anda kuasai. Selain kecepatan juga kedalaman. Berapa kedalamannya? Tidak boleh lebih dari berapa senti. Kemudian jeda di antara kompresi itu, jedanya itu tidak boleh lebih dari apa? Catatan BHD ya, catatan BHD. Bikinin lagi BHD catatannya. Oke, jedanya. Kemudian perbandingan ventilasi dan kompresi dan ventilasi. Itu berapa untuk seorang, penolong 2 orang. Seorang dan 2 orang. Kemudian kalau Anda di rumah sakit, kapan pemberian obat, epinefrin, adrenalin itu kapan? Berapa cc? Rutenya apa? Itu juga harus paham. Ingat obat dengan 10B-nya ya. Sekarang sudah 10B. Ya, ini sekarang sudah 10B. Ya, jadi yang belum tahu 10B pernah saya share itu mind map-nya. Jadi tolong dibaca ulang 10B. Ya. Itu yang dari BHD, kemudian kedalamannya, terus penentuan posisi penekanan bayi, anak, dewasa itu harus Anda paham nih, yang harus Anda paham makanan itu. Terus yang selanjutnya, kapan berhenti. Misalnya capek, pasiennya tidak ada setelah 5 siklus, tidak ada reaksi misalnya. Setelah 30 menit misalnya. Kemudian barusan kapan mengecek untuk karotis ya, kapan mengecek karotis? Tiap berapa siklus? Ya, tiap berapa siklus. Itu hal-hal yang harus Anda pahami, dari BHD. Nah ya, dari RJB harus Anda pahami dari RJB. Mudah-mudahan jadi kita tidak hanya membahas soal, tetapi Anda harus diskusi dengan teman, mumpung ada mungkin ada waktu. Ini saya di mana nih, di grup umum boleh digunakan untuk diskusi semua orang. Diskusi ini urutannya gimana, kecepatnya gimana, ada sumbernya, ada diskusi, gunakan itu. Nah, tadi pertanyaannya kapan sih ujian? Ujiannya itu kalau kita baca dari Pak Iwan itu, Pak Muhammad Ridwan, itu mengatakan bahwa nanti guru, dosen, nakes. Nah, ini berarti nakes, guru itu kan sampai dengan 22 November ya ujiannya guru itu. Guru itu sampai 22 November kalau nggak salah. Jadwal guru itu ujiannya. Itu berarti perawat itu setelah November. Setelah November. Berarti akhir November sampai Desember lah itu. Itu jadwal kita itu, ujian itu. Masih ada waktu sekarang, ada sebulan nih.
ada sebulan ya. Anda harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya ada waktu sebulan untuk benar-benar ini artinya waktu sebulan ini sangat penting nih waktu-waktu injury time persiapan Anda. Dan nanti pun kita akan bahas soal yang FR atau field report atau catatan lapangan di mana teman-teman yang sudah ujian biasanya kasih bocoran soal yang tadi apa sih. Nah, itu biasanya di grup umum ya, di grup umum nanti. Bagi yang belum masuk grup umum silakan masuk, bagi yang belum saya share nanti saya share ulang. Tapi kalau di grup di gelombang 12 bawah itu sudah saya share. Ya, nanti teman-teman boleh nanti saya share ulang ya di grup umum. Dia diskusi silakan di sana. Justru saya menganjurkan anak untuk diskusi. Nanti saya fasilitator aja. Kalau ada yang mentok, baru saya masuk. Kalau ada soal, jawab aja rame-rame. Karena untuk belajar sendiri itu kadang-kadang apa sih yang harus gue pelajari? Bukan teman-teman nggak bisa belajar, tapi kadang-kadang baru juga niat, tiba-tiba, aduh ini ada film Korea lagi bagus, itu kan nanti repot kalau sendiri. Tapi kalau bersama-sama, ya dengan tidak sengaja aja baca, karena orang lain yang nyari, tapi juga harus ada yang aktif. Beberapa orang harus aktif, ya. Karena berbagi itu luar biasa. Berbagi itu luar biasa. Oke, itu yang dari BHD. Kalau jawabannya sudah pasti nomor 37 adalah D jawabannya. Dan yang ini yang harus Anda kuasai itu, yang Anda kuasai ada berapa? Yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 yang harus Anda kuasai dari BHD atau RJP. Mudah-mudahan sampai di sini clear ya apa yang harus Anda ketahui tentang BHD, apa saja yang harus Anda ketahui dari BHD. Mudah-mudahan nanti ada yang meringkas, mudah-mudahan ada yang meringkas sehingga nanti kita bisa mendapatkan catatan Anda gitu. Kalau saya nanti mungkin ke YouTube kan, berarti nanti di download itu obrolan saya di download. Oke, sampai sini mudah-mudahan RJP clear, termasuk jawabannya, termasuk juga apa yang harus Anda kuasai selain soal ini dijawab. Nah, mohon maaf, jadi soalnya panjang gitu. Baca 2 soal aja udah panjang, ini sudah 35 menit. Tapi bagi saya Anda lebih baik persiapannya yang matang, walaupun nanti ya karena bisa saja yang ditanyakan di RJP itu tidak kecepatannya bisa aja nanti urutannya, bisa aja kecepatannya, bisa aja kedalamannya kan macam-macam ini soalnya. Jadi dalam satu soal kita dapat 9 nih, 9. Dari satu kasus kita dapat 9 apa yang harus Anda cari. Itu. Jadi kita betul-betul mendalam ya, mendalam. Untuk ini belum BHD, perasaan BHD sudah buat, saya buat. Nanti saya coba cek ulang ya. In map-nya. In map belum. Kayaknya belum deh, belum saya buatkan. Ya. Nanti saya sendiri nih belum. Silakan tulis ya, ditulis teman-teman. Yang saya tulis. Yang ini yang merah itu bukan marah ya. Tapi itu menegaskan ini loh harus kamu cari gitu. Nah, karena kalau dijawab soal satu persatu, kita akan selesai loh, kita punya 1000 soal lebih gitu ya. Tapi sebulan kayaknya nggak akan cukup waktunya, maka saya lebih baik kita pembahasan soal mendalam. Setuju teman-teman? Kalau setuju kita akan menggunakan bahwa satu soal dibahas secara mendalam apa yang kira-kira Anda harus kuasai. Jadi betul-betul kita menganalisis secara mendalam, ya, menganalisis secara mendalam. Tidak hanya saja oh soal ini, soalnya ini. Nah, gimana setuju? Oke, setuju. Oke. Kita akan lanjutkan kalau teman-teman setuju. Oke. Kita akan lanjutkan. Ini saya hapus. Kalau yang belum, silakan beri kesempatan 3 detik untuk screenshot. Ya, screenshot yang 1, 2, 3.
Silakan di screenshot. Kalau sudah, saya lanjutkan, saya hapus. Oke. Oke, dilanjutkan. Oh, 38. Nah, 8. Oke. Oke. Kemudian kita lihat soal nomor 38. Apakah masalah keperawatan utama? Perawatan utama. Apa bedanya utama dan prioritas? Sama saja kalau di ujian. Ya. Kalau utama, setelah diprioritaskan, maka ada yang utama. Kalau prioritas, maka Anda melakukan prioritasan berdasarkan berdasarkan GADA, berdasarkan KDM, berdasarkan data terbanyak. Sekarang, apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa ibunya ke klinik dengan keluhan panas yang sudah berlangsung selama 4 hari, disertai mimisan 1 kali dan tidak mau makan. Hasil pengajian didapatkan pada mukanya tampak kemerahan, suhu 38,7 derajat Celcius, frekuensi napas 30, nadi 98 per menit. Apakah masalah perawatannya? Nah, ini kita sudah tahu bahwa ada beberapa kata kunci. Anda silakan dibaca materi kuncinya. Materi kuncinya. Kemarin sudah saya katakan bahwa jika ada perubahan pada tanda pita dan tanda kardinal, tanda pita itu tekanan darah, napasan, nadi, dan suhu, kemudian tanda kardinal, tanda pita ditambah nyeri. Maka dahulukan itu selama tidak ada masalah di ABC, misalnya airway, breathing, dan lain sebagainya. Tetap Anda harus menggunakan primary survey dulu sebelum ke secondary survey. Nah, di sini ada data, ada kata kunci 38,7. 38,7. Kalau Anda baca buku atau e-booknya, electronic book yang saya berikan di materi umum, saya sudah menjelaskan bahwa kita menentukan masalah hipertermi ini kalau suhunya 38,5. Sementara di sini sudah 38,7, maka otomatis jawabannya adalah hipertermi. Nah, apa saja yang biasa keluar soal-soal yang terkait dengan suhu? Yang pertama, tindakan. Tindakan berarti kompres dulu. Ya, kompres, kalau ditanya tindakan perawatan, kemudian kompresnya dulu, kemudian kadang-kadang di anak juga kemarin itu anak itu bukan direstriksi itu. Bagaimana cara anak merestriksi anak itu? Apakah digulung sampai menggunakan selimut atau bagaimana? Bukan restriksi kemarin keluar di SKB itu pernah tahun kemarin atau sebelumnya keluar itu bisa jadi keluar lagi. Kemudian yang tepung itu spong apalagi saya tuh istilah tidak anak, saya bukan ahli anak misalnya. Coba ada teman-teman bisa menjelaskan itu apa ya? Lupa lagi saya. Nah, yang pasti ya pasien panas ya tentunya kita bersihan jalan napasnya dulu harus harus benar-benar jangan sampai nanti jalan napasnya tidak terbebaskan ya, jalan napas pentingkan dulu jalan napas. Nah, kemudian baru kita breathingnya dan bisa jadi orang-orang yang kejang itu bisa jadi gagal napas juga, jantung gagal napas, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi nomor 38 itu jawabannya adalah hipertermi. Bagaimana kalau defisit cairan? Defisit cairan kuncinya biasanya ada defisit cairan, misalnya turgor jelek, itu sudah masuk ke defisit cairan. Itu kata kuncinya. Kita menggunakan kata kunci ya. Intoleransi aktivitas. Ada kata kuncinya misalnya lelah, cepat lelah, gitu ya, cepat lelah. Tapi biasanya intoleran aktivitas itu tidak toleran.
Intoleransi berbeda dengan kerusakan mobilitas fisik. Kalau kerusakan mobilitas fisik, ada kelainan di ekstremitasnya. Misalnya fraktur itu kerusakan. Fraktur, kemudian ada gangguan persyarafan, itu kerusakan mobilitas fisik. Tapi kalau intoleransi tidak ada kerusakan mobilitas fisik, tapi pasien secara umum tidak ada masalah secara fisik, tetapi dia tidak mampu melakukan aktivitas fisik. Misalnya karena cardiac output-nya yang menurun. Nah, untuk pasien jantung yang diutamakan adalah cardiac output dulu, baru kemudian intoleransi aktivitas. Nomor 30 itu bahasa Sunda, 38 itu mimisan. Mimisan itu sudah masuk pada grade berapa tuh di Dengue itu, DBD. Anda harus sudah paham nih. Mimisan. Bagaimana hubungan antara hematokrit dengan HB, itu harus Anda kuasai. Hematokrit, trombosit, HB. Nah, itu harus Anda kuasai. Saya pernah menjelaskan atau saya jelaskan ulang ya? Atau Anda sudah bosan? Oke, diulang katanya. Oke, saya ulang nih. Kasus A. Anak HB-nya 12, HT-nya 36, trombonya 80.000. 80K, 80.000 ya. Trombonya. Oh ya, oke lah. 80.000. Oke. Kasus B atau si B atau kasus B. HB 12, HT-nya 42, trombo, misalnya trombonya 100. Nah, pertanyaannya siapa nih? Mana yang paling gawat ini? Ada yang mau menjawab mana yang paling gawat? Si A, kasus A, atau kasus B? Kasus B, Pak. Kasus B. Oke, alasannya gimana? Alasannya? Karena hematokritnya lebih tinggi 42, kemungkinan dia kekurangan cairan. Terus? Sehingga darahnya pekat gitu, Pak. Jadi kekurangan cairan. Jadi cairannya kemana kalau begitu? Apanya, Pak? Cairannya kemana kira-kira? Berarti ada karena terjadinya kebocoran, trombositnya trombositnya turun. Ya, perembesan ya, ada perembesan. Jadi teman-teman harus diingat standarnya adalah barusan siapa barusan yang ngobrol? Udah. Jas Prianto, Pak. Oke, Jas Prianto. Oke, teman-teman, untuk sebagai catatan kita, sebagai catatan kita, HT itu 3 kali. Saya tulis ya. HT normalnya adalah 3 kali HB. Jadi kalau HT-nya 12, maka HB-nya harus 36. Itu normal. HT-nya 36. Nah, itu normalnya. Ini HT. Kalau ada kenaikan lebih dari 20%, artinya 20% dari ini. Dari normanya kan 36 no, 36. Maka 2%-nya itu adalah 7,2. 7,2 berarti tinggal nambah aja. Ya, 736 tambah 7. Berarti kan 43 ya, 143. Walaupun ini belum 20% ya. Ini menunjukkan sudah ada kebocoran plasma. Kebocoran plasma. Nah, itu.
itu ya, itu sudah ada kebocoran plasma. Jadi gitu cara menganalisisnya. Ya, paham ya teman-teman? Oke, kalau misalnya seperti ini, maka katanya ini ceritanya. Sambung. Ini pasiennya ini akan diberikan 2000 misalnya. Misal 2000 mililiter yang akan dibagi menjadi resusitasi. Ya, resusitasinya 2000. Resusitasi. Nah, berarti kalau yang 2000 ini akan dibagi 2, 8 jam. Setengahnya, artinya setengahnya itu berarti 8 jam itu 1000 mililiter, dan kemudian sisanya setengahnya lagi 16 jam, artinya 16 jam juga masih 1000. Maka kita gunakan berapa biasanya kalau sudah gini, berapa tetes per menit. Ada beberapa case tadi, pada kalau tidak salah saya itu tadi, mohon maaf tuh tadi kuis itu saya pikir, saya perasaan jam 1 tuh saya udah masukkan kuis, saya buatkan kuisnya, ternyata pas dicek ulang saya tuh udah masukkan atau belum gitu. Ternyata setengah 3 saya cek, loh kok saya belum masukin kuis, baru saya masukin, tadi kelupaan tadi. Masya Allah, kelupaan situ. Oke. Untuk tetesan tergantung dari, kayak tadi. Untuk pasien dengan trauma, perdarahan, dan lain sebagainya, itu digunakan nomor berapa? Dan pertanyaan ada yang nomor 18 ya, tadi jawabannya. Nah, kalau misalkan norma, katakanlah resusitasi dengan faktor tetesnya 20 tetes per mili, maka Anda tinggal memasukkan pada rumus Kanduru. Kalau yang masih ingat, rumus Kanduru itu judulnya itu begini judulnya. Jumlah cairan dibagi 500, rumus Kanduru ini ya, kali 7 untuk dewasa, dan 24 dibagi 20 lama pemberian. Nah, kalau kita menggunakan rumus Kanduru, tentunya 8 jam pertama, misalnya 8 jam pertama Anda tinggal, nah tuh sini nih, 8 jam pertama berarti ya 1000 ya, 1000. Jadi 1000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8. Berarti kan tinggal 2 kali 7 kali 3. Berarti tinggal 2 kali 21. Berarti 42. Nah, itu pakai rumus Kanduru seperti itu. Anda misalkan saya nggak mau pakai rumus Kanduru, pakai rumus biasa, silahkan, boleh sekali, silahkan. Nggak usah pakai rumus Kanduru, yang penting jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Clear? Dari rumus Kanduru ada yang ditanyakan? Dari resusitasi tidak ada yang ditanyakan? Boleh di ini. Kalau, saya cek dulu pertanyaan. Emma meningkat trombo. Ini penjelasan barusan ya. Pak izin. Ya, silakan. Itu yang 42 faktor tetes makro ya Pak? Makro. Oh, tapi soalnya kasus anak-anak kan? Oh, tadi anak-anak. Oh ya, makro. Berarti kalau yang mikro, 42 kali 3 aja. Jadi berapa ini? 42 kali 3 berapa? 126. 126 ya? Coba hitung. Ini kali 21. 21 kali 3. 21 kali 3 berapa? 63. 63 kali 2, 126 kan? Itu aja. Ya. Maaf, tadi kalau misalkan saya... Tadi anak-anak ya saya.
Iya, soalnya dua anak-anak. Salah saya berarti. Ya, berarti 126. Di sininya kali 21. Oh ya, nggak bisa diedit. Isinya kali 21. Jadi 1000 dibagi 500 kali 21 kali 24 dibagi 8. Jadi 126. Sebenarnya simpel sih rumusnya. Tapi memang rumus Kanduru ini biasanya lebih besar. Ini kalau pakai rumus biasa, ini 41 sekian. Kenapa? Karena bukan 7 sebenarnya. 6,94. Naon bikin naon? Naon Bu Popi. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? 38 kalau clear saya push. Jadi sudah hipotermi, jawabannya 39. Manakah informasi yang paling tepat untuk kasus tersebut? Seorang bayi laki-laki 5 bulan. 5 bulan. Kemarin tahun ya, rumus tahun ya. Oh, belum berarti 0,5. 5 bulan, berapa kebutuhan cairannya per jam? Nah, 5 bulan, anggaplah setengah tahun lah. Ya, 5 bulan setengah tahun. Berapa kebutuhan cairan anak setengah tahun? Ada yang sudah? Anak setengah tahun, berarti rumusnya aja lupa. Saya nggak ngerti rumusnya. Nggak apa-apa deh. 2N tambah 8. 2N tambah 8 malah titik ya. Berarti kalau setengah tahun 0,5 kali 2 kali 8 dengan 8. 8 berarti jawabannya adalah 8 mili per jam. Nah, selesai gitu. Sampai anak, tapi juga bisa digunakan 2N tambah 8 itu rumusnya bisa untuk anak menentukan berat badan ideal anak. Berat badan ideal anak. Kali tambah ya, kenapa jadi saya kali di sini? 9 betul tuh saya salah. Kenapa saya sering salah hari ini? Bukan. Nah, begitu 2N tambah 8. 0,5 dapat dari mana, Pak? Ini tadi saya bilang setengah tahun. Saya bilang tadi kan gitu ya. N itu dalam tahun. Atau gini lah. Saya kasih ulangi lagi. Saya kasih ulangi. Anak 2 tahun. Berat badannya kita nggak ngerti berapa. Maka yang ditanyakan kebutuhan cairan per 2 jam berapa. Nah, silahkan cari. Anak 2 tahun, kebutuhan cairan per 2 jam. Berarti tinggal 2N. 2N itu N dalam tahun. Tambah 8. Tambah 8 sama dengan 2 tahun. Berarti 2 kali 2. N dalam tahun, ingat. Tambah 8. Berarti 4 tambah 8 artinya 12. Ini mililiter per jam. Yang ditanyakan kan tadi, yang ditanyakan per 2 jam, berarti kali 2, 24 per 2 jam. Gitu. Kali 2 aja.
Bagaimanakah? Sudah jelas? Oh, sudah ada di YouTube juga, sudah saya simpan. Coba cari. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah katanya. Oke. Nah, sekarang kasusnya lagi kita ngurusin anak nih. Ngurusin anak. Anak usia 4 tahun. 4 tahun. Berat badannya 15 kilogram. Oke. Berapa kebutuhan cairan? Cairan 24 jam. Silakan. Ada yang sudah, wih, cepet banget nih orang-orang. Oke, bagi yang belum tahu ada rumusnya yang sini ya. Pemberian cairan anak dengan diketahui berat badannya menggunakan rumus deret ukur. Dari ukur 10 ya. 10 kilogram pertama itu dikali 100 dan 10 kilogram kedua ya, ini yang kedua kali 50, 10 kilogram selanjutnya S-nya selanjutnya ini kali 20. Maka kalau kita lihat 15 itu 10 tambah 5 kan, 10 tambah 5. Maka kena 10 yang pertama, artinya ada 2 ya, bukan 3, ada 2 ya. Kali 100 sama dengan 1000 kan. Nah, 1000. Kemudian yang ini kali 50 berarti 250. Berarti totalnya nggak dibagi. Nah, berarti 1250. Gitu ya. Cara menentukannya seperti itu. Kebutuhan cairan per 24 jam ini per 24 jam satuannya. Jangan lupa satuannya ada yang per jam, ada yang per 24 jam. Ya. Ini perkiraan saja, nggak ada yang pasti kan, karena masing-masing anak juga berbeda. Gitu. Sampai di sini ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Mudah-mudahan clear. Oke. Kemudian, kita masuk ke soalnya. Berat badannya 7 kilo. Berarti 7 kilo berapa mililiter? Kebutuhan per 24 jamnya. 7 kilo kali 100 berarti 700 per 24 jam. Ya. Tumbuh kembang normal setelah minum ASI anak sering mengalami gumoh, regurgitasi, padahal sudah disendawakan. Maka informasi yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah jawabannya adalah D. Teknik menyusui. Ya, jawabannya D. Teknik menyusui. Oke, betul. Bu Nopi. Saya close ya. Sudah. Saya hapus dulu. Kalau yang bagi yang belum, silakan di screenshot. Saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Ya, lanjutkan. Nomor 40.
Nomor 40. Nah, ini. Apa rencana keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kalau ada rencana keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut, maka yang paling utama adalah kita cari masalahnya apa dulu. Masalahnya. Nah, ingat, ide kalimat selalu di awal paragraf. Pasien keluhan buang air besar, lain masalah cairan. Masalahnya cairan. Nah, udah. Anda cari mana yang hubungannya dengan cairan, cara cepat seperti itu. Oh, keluhan utama cairan, maka ya udah cari aja cairan. Berarti turbo menurun, oh berarti udah berikan cairan elektrolit, cairan dan elektrolit. B jawabannya. Oh gitu ya, jadi nggak usah baca semua. Iya kalau kepepet kayak gitu yang saya lakukan. Tapi syaratnya Anda harus baca materi kunci, materi dari saya itu sudah saya bagikan. Baru Anda bisa seperti saya barusan. Cari masalahnya, oh masalahnya apa? Masalah selalu ide ada di awal. Idenya itu adalah keluhannya adalah buang air besar, oh ini cairan. Cari aja yang terkait dengan cairan yang mana. B, ya udah selesai. Begitu cara menjawab cepatnya. Itu jurus kepepet. Jurus kepepet. Caranya bukan caranya. Anda harus baca materi kunci yang saya berikan kepada Anda.